itu menghancurkan sampah ya, sampah. Nah, sampah ini mungkin membantu kepada masyarakat yang ini sampah itu dan mungkin alat ini bisa lebih apalagi dikembangkan gitu, dikembangkan. Ya, di sini nanti kita akan lihat dulu, coba saya akan melihat bagaimana cara kerjanya. Bisa saya lihat ini cara kerjanya. Oke. Jadi pertama ini nanti kita nyalakan. Nah, sebelumnya kita bahas sampah ini. Kenapa kita begitu peduli terhadap sampah ini? Perlu diketahui, sampah plastik seperti ini, terutama sampah-sampah non-organik, ini adalah sampah yang tidak mudah busuk dan tidak mudah larut, bahkan sampai ratusan tahun. Oh, ya. Kita bisa bayangkan kalau sekarang sampah cuma hanya ditumpuk, diangkut dari lingkungan lalu ditumpuk di TPS, lama-kelamaan akan jadi gunung dan itu sudah fakta. Ya, Beberapa TPS itu sudah jadi gunung sampah. Kenapa? Mau diolah apapun, mau digiling, mau diapa, tetap saja sampah. Tidak akan larut. Ya. Tapi dengan cara dibakar seperti ini, maka semua akan musnah. Hancur dia ya. Hancur. Jadi tepung, Jadi abu. Nah, abu itu bisa digunakan lagi ya. Kalau abu itu relatif, contoh kayak seperti ini. Ini semua kita pakai karena memang kita pakai ini abunya adalah sampah lebih mayoritas non organik. Berarti tidak efektif untuk pupuk. Maka bisa kita gunakan, manfaatkan untuk apa saja, salah satunya saya gunakan seperti ini. Oh. Nah, diaduk. Jadi sama dengan pasir. Ya. Sama dengan Dan bisa itu dikaryakan untuk menjadi bata pres nantinya. Itu bisa. Kalau misalkan partai banyak ya, kalau kecil-kecil seperti ini kan bisa kayak seperti ini gitu. Kan jadi tidak ada abu sama sekali. Jadi yang ini hasil dari ini ya? Iya, Hasil dari ini hasil dari ini. Oh. Jadi dia begitu ini masih ketika itu masih lembek ya. Iya. Kemudian baru diaduk kayak pasir. Oh iya, kayak pasir. Kayak semen ya. Kayak semen. Oke. Nah, sekarang kalau sampah ini apakah itu jadi pupuk? Bisa apabila sampah ini memang mayoritasnya organik. Organik. Ya. Seperti apa semua kalau organik itu? Contoh organik seperti ini adalah organik. Ya, kayak ya. Sayur-sayuran, bekas ini itulah organik. Ya, daun-daunan ya. Berapa persen yang ada di sini? Kalau misalkan di sini notabene misalkan sampai 50 atau 60% organik, maka otomatis dari mulai abu sampai ke cairannya itu akan jadi pupuk yang namanya pupuk cair. Dan abunya bisa buat pupuk juga. Tapi kalau ininya mayoritas non organik atau lebih banyak sampah-sampah seperti ini plastik, maka tidak bisa untuk pupuk. Dan asap cairnya itu sama, kalau misalkan mayoritas organik ya bisa buat pupuk cair, tapi kalau mayoritasnya non organik maka itu hanya untuk menjadi herbisida, untuk pembasmi hama namanya. Oh, pembasmi hama. Ya. Tanaman ya. Pembasmi hama-hama di tanaman. Bahkan kayak kalau kadarnya kita tingkatkan itu bisa buat pembunuh rumput seperti sama Gromoxon. Oh ya. Nah, seperti kayak gitu. Karena ini bahan kimianya luar biasa. Plastik ini mengandung 3 bahan kimia. Kalau kita olah, misalkan sistem di open, ini bisa menjadi minyak. Minyak seperti Ya, apa itu? seperti minyak tanah, minyak bensin, sama solar. Berarti ada nilai tambah ya? Ada nilai tambah, cuman prosesnya lama, tidak efektif. Kalau kita ngejar dari segi ekonomis gitu, tidak akan terkejar. Volume sampah yang datang dengan sampah yang kita akan olah tidak akan sanggup. Ya. Makanya saya ciptakan, banyak orang yang menciptakan mesin untuk ini dijadikan minyak, dijadikan apa, tapi volumenya ibaratnya kayak gini. Datangnya 1 karung, yang kebuang kita cuma 1 cangkir. Ya ujung-ujungnya numpuk-numpuk juga, seperti kayak dibikin pelet. Sama. Memang bagus itu jadi dibikin pelet apa gitu kayak sampah organiknya itu.
Tapi melihat dari persentasenya itu 0, sekian persen. Jadi hampir tidak ada pengaruh sama sekali. Oh. Iya, Sementara iya, iya. sampah yang mayoritas yang dikonsumsi oleh yang dikumpulkan oleh warga rata-rata atau sampah dapur rumah tangga itu saya hitung cuma 0, sekian persen organik. Terus berapa persen? Kira-kira 0, sekian persen itu. 0, bangsa 0,1 lah, 0,1 sama 0,2. Kecil banget ya. Iya, kecil banget. Ya. Selebihnya itu sampah non organik, plastik, kertas, plastik kayak gitu. Oh iya iya iya. Iya, Iya. mungkin Bapak juga lebih paham kali kalau di rumah juga seperti apa gitu. Iya. Sampah itu kita bisa hitung sebetulnya banyak mana gitu. Iya. Sampah yang numpuk di tempat itu. Iya. Pasti sampah plastik. Ya kebanyakan kalau di dalam rumah tangga itu banyak kan Nah, sampah-sampah yang seperti ini. itulah Plastik, sampah kebanyakan. yang tidak produktif sama sekali. Dan sampah itu akan menjadi kendala. Ya. Sampah rumah tangga ini Nah, ya. sampah rumah tangga itu akan, karena hanya prosesnya pemerintah terkadang cuma hanya diangkut, dibuang, ditumpuk, kelar sudah. Paling orang-orang juga yang pada pemungut ya paling diambilnya yang bagus-bagusnya, yang jeleknya mah nggak ada yang diambil, tetap aja sampah menumpuk. Ini kalau cara kerjanya ini asapnya itu dia tuh mengganggu nggak? Ini. Enggak. Asapnya ini kan Ada. kita olah seperti ini. Ini kita menggunakan, sebetulnya ini belum maksimal filternya Hmm. karena mengingat tempatnya aja seperti ini. Jadi kalau bicara polusi, sekarang Bapak bisa bandingkan, bisa bayangkan ini lingkungan padat. Ya. Ya, ini lingkungan padat. Bahkan kami sendiri membuat ini cuman hanya lahan segini. Iya kan. Dan silakan cari di mana ada orang yang membuat seperti ini. Dengan lahan sesempit ini bisa untuk mengolah sampah. Ya. Silahkan, kawan-kawan juga semua silahkan cari. Orang selalu bicara tentang pengolahan sampah pasti di ruangannya terbuka, katanya bebas polusi tapi di kebun. Nah kita bicara di lingkungan. Ya, kalau kita melihat sekarang itu pengelolaan sampah itu memang banyak yang baunya Nah, ke masyarakat iya. gitu. Nah itu yang menjadi masalah di Jadi masalah. masyarakat. Nah sekarang dengan pengolahan seperti ini, dengan perumahan padat seperti ini, dan kami ini buat dari tahun 2001, 2001 sekarang berarti 2 tahun ya. sudah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dan tidak ada keluhan, masyarakat tidak ada keluhan sama sekali. Bagaimana kalau di ruang terbuka? Apalagi ibaratnya ini di ruang sempit seperti ini, kita pun harus hati-hati, bocor 1 jarum saja asapnya itu akan jadi masalah Ya. untuk lingkungan. Oh, jadi masyarakat ini suka datang ke sini bawa Enggak. sini sampahnya. Karena di sini sampahnya dikelola oleh pihak lingkungan dan tidak mungkin bisa nampung ke sini, ya saya untuk sendiri aja. Oh iya. Sampah sendiri. Dan ini 1 tong ini diperkirakan mampu 60 dapur. Oh, cukup besar ya. 60 dapur di Padat. 60 dapur Karena saya ini 1 tong gini rata-rata buang sampah tuh sehari cukup banyak, karena kan istri jualan. Ya tunggu, dia kalau 60 dapur itu sudah sama dengan 1 RT. Iya. 1 RT. Satu RT udah ratusan. Iya. Nah 60 kalau dapur kalau batas kita 1 padat. RT itu ya 60 ya sudah ini sudah 1 RT minimal kan 40 kakak. Ya, kalau Perumahan. iya. Jadi ini enggak menampung dengan 1 RT kalau 60 gitu. Kalau maksimalnya kalau untuk 1 RT 2 tong gini itu baru luas. Oh iya, 2 tong. Ya, 2 tong. 2 tong. Nah, coba cara ini Pak. Oke, sekarang kita teritorialkan cara. Nah, sekarang untuk cara pembakarannya, betapa mudahnya produk mesin ini. Jadi kita tidak mengandalkan selalu dari bahan bakar apa saja, dari bahan bakar tertentu. Kami kadang menggunakan oli, nah seperti ini, oli bekas kita olah. Oh, ini oli bekas. Ya, Oh. ini tangki oli bekas, kan kebetulan Itu olinya berapa ini sedang dia kosong. kalau menggunakan dengan oli itu berapa? Ini 1,5 liter, hampir 2 liter ya. 2 liter itu mampu untuk menghabiskan
menghabiskan sampah ini. 2 liter oli ya. 2 liter oli. Kecil sekali ya. Dan terkadang saya pakai gas dipancing sebentar udah. Yang dipakai ini oli bekas apa oli? Oli bekas. Oli bekas. Oli bekas. Dan sekarang berhubung olinya lagi kosong, ya kita bakar. Nah, makanya kelebihan ini bisa pakai kayu. Ada kayu misalkan kita masukin di dalam bisa pakai kayu bakarnya. Nah, nggak ada kayu misalkan males kita pakai ini. Kalau buat sendiri seperti ini dan untuk kapasitas banyak juga kita pilihin plastik ini yang keringnya. Tuh. Kita masukin seperti ini. Nah, ini buat pembakaran. Tapi nggak bisa bakar sekarang ya? Bisa. Ini kita mau bakar sekarang. Coba bakar. Cara ya. Oh, itu ditutup ya? Iya, ini harus rapat. Kalau nggak rapat, wah, bahaya. Berapa lama ini dalam pembakaran ini? Kita karena di sini lingkungan, kita volume apinya kita batasin, jadi ini bisa sampai 4 jam. 4 jam. Sampai habis itu. Tapi kalau di ruang terbuka, apinya bisa dibesarkan. Itu paling 2 jam kelar. Selesai ya. Ya. Karena di sini mengingat lingkungan aja. Oke, kita nyalakan mesinnya dulu. Coba. Jadi pakai dinamo ini ya? Ya. Kan panas nih. Untuk supaya karet dalamnya ini tidak terbakar. Ini ada sel sini. Oh, untuk pendinginnya ya? Ya. Kalau untuk hemat-hematan ya, tentunya ya dulu manfaatkan dulu yang ada. Ini kita clear pakai oli dikit. Masak sendiri. Ini nggak keluar asapnya. Baru mau dapatnya. Nah, adapun pencuci di sini kebetulan nggak kabelnya lagi nggak ada. Ini diputar nanti asapnya. Asapnya Dicuci ya, diputar di sini. Sehingga hidrogen si racun asap itu nanti akan balik lagi ke sini. Ini kurang air. oh, dia keluar di situ asapnya ya? Harusnya kan ditarik ke sini nih. Mesinnya itu masih jalan. Mana ini bisa digunting? Bisa om, kabelnya nggak ada. Mencopot.
ini salah satu hasil asap cairnya. Asap Ini hasil, ya, jadi asap itu diubah menjadi cair seperti ini. bisa dibuka nggak? 30%, 60% menjadi asap cair. Pak, ini bisa digunakan untuk apa ini? Ini seperti yang saya bilang tadi, kala ini yang dibakarnya di sana itu 60 sampai 50% minimal organik atau itu putih, ini bisa buat untuk, tapi kalau tidak ini hanya untuk bisa pestisida buat tanaman karena ini kimia. Ini begini terus dia ya? Terus sampai besar ntar, ini belum besar. Ini ada tol. Dia nanti sampai ke atas dia ya? Ya. Wah, kelihatan Ini dia masuk ke sini apa? Asapnya? asap. Asapnya masuk ke sini. Dari sini dia lari kemana? Taruh di sana. Sana. Ini. Ini yang jadi ini ya. Iya. Jadi asap ini dari cair. Jadi asapnya ke atas seperti itu. Asapnya kecil ya. Kecil. Kalau asapnya ini dia tidak mengganggu dengan Enggak. baunya. Ya, kimpasan ini udah bilang. Masih mending orang nabung dari sono. Nyampe.